Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid yang kita cintai ini dalam rangkaian sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Dan insya Allah yang sedang kita bahas adalah fondasi dari keimanan keislaman kita, yaitu masalah tauhid yang kemarin sudah selesai. Jadi tauhid itu intinya mengesahkan Allah dalam 3 perkara, yaitu uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Rububiyah artinya kita hanya menyatakan bahwasanya Tuhan Rob, Sang Pencipta itu hanya Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh disandarkan kepada orang lain. Kemudian uluhiyah itu berarti semua bentuk pengagungan, peribadatan, ketakutan, harapan, doa, semua harus dipersembahkan atau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir asma wa sifat. Artinya ketika kita menyatakan Allah adalah Tuhan kita beribadah hanya kepada Allah, dan kita mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya. Jadi kita enggak boleh menyamakan Allah dengan makhluk, kita enggak boleh kemudian menyebut Allah dengan sebutan-sebutan yang biasa digunakan untuk makhluk. Sehingga nanti puncaknya adalah ada orang-orang yang akan percaya dengan dakwah dari Dajjal, karena memang Dajjal mencoba untuk menunjukkan kalau dia bisa menghidupkan orang mati, bisa mendatangkan hujan layaknya Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, jazakallahu khair. Jadi Dajjal menunjukkan sifat rububiyah Allah dengan bisa hidupkan orang mati, kemudian mendatangkan hujan, menyembuhkan segala macam penyakit, kemudian membuat kering pertanian yang subur, mensuburkan pertanian yang kering, dan seterusnya. Dia pengen dianggap sebagai Tuhan dengan menunjukkan sifat itu. Ujungnya adalah dia pengen disembah sebagai Tuhan. Nah, maka orang-orang yang belajar tauhid, dia akan ngerti kalau dia bukan Tuhan ketika setelah dicek ternyata sifatnya kayak manusia. Yaitu apa? Punya organ tubuh, anggota badan sama kayak manusia, punya tangan, punya kaki, punya mata. Bahkan puncaknya adalah matanya salah satunya sakit atau pincang atau buta. Ini menunjukkan bahwasanya kelengkapan dia sebagai Tuhan tidak terpenuhi dari sisi asma wa sifat, karena Allah itu maha sempurna, tidak ada kecacatan di dalamnya. Makanya ketika kita mengimani Al-Quran itu tidak semata-mata sebuah tulisan, tapi para ulama yang merumuskan tentang akidah Islam sepakat kalau Al-Quran itu kalamullah. Ketika dikatakan Al-Quran ini kalamullah atau firman Allah, maka Al-Quran jauh dari kekurangan, Al-Quran jauh dari kecacatan, Al-Quran jauh dari kesalahan. Maka Al-Quran akan selalu benar sejak diturunkan sampai hari kiamat. Adapun ketika kita tidak bisa atau belum bisa memahami isinya, maka bukan Qurannya yang salah, tapi logika kita yang belum nyampe. Sehingga yang harus kita pahami adalah Al-Quran ini peka zaman, sepanjang masa benar. Tidak ada satu huruf pun yang salah di dalamnya. Ini akidah kita. Kenapa? Karena Al-Quran disandarkan kepada Allah sebagai kalamullah. Maka semua yang disandarkan kepada Allah pasti sempurna. Begitu pula ketika Allah mensifati dirinya sebagai Ar-Rahmanur Rahim, Allah maha penyayang dan maha pengasih. Maka Allah Ar-Rahman di dunia ini untuk semua makhluk, dibagikan untuk semua makhluk, mau yang muslim, mau yang kafir, mau binatang, mau tumbuhannya, semua dapat rahmat Allah. Tapi di akhirat Allah hanya akan memberikan rahimnya, kasih sayangnya hanya kepada orang beriman. Maka ini semua di atas hikmah. Jadi gak ada Allah mendolimi siapapun. Wa ma'allahu bidzallamin lil abid. Allah gak akan mendolimi siapapun, gitu kan.
Sehingga Allah maha sempurna dari segala macam kekurangan. Nah, maka kita harus paham kalau Allah itu adalah Tuhan kita, Rabb kita. Kita hanya beribadah menyembah kepadanya, dan kita tidak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat kemakhlukan. Makanya kalau panjenengan paham bener tauhid ini, hidup itu enak. Tiba-tiba terus kenten alun-alun kidul delok kebo bule, weh kae lho pakan ono engko gen entuk selamat uripmu. Kalau kita paham bener tauhid, enggak akan mau melakukan itu. Ya makani monggo, tapi tidak dalam konteks untuk mencari keberkahan dari makan itu. Begitu pula kebune napa ngletong, go mulai letonge engko gen marai seger waras uripe. Kalau kita bertauhid dengan benar, paham benar yang namanya tauhid, enggak akan mau melakukan itu. Termasuk misal yang sering saya contohkan, perapatan kok bola-bali tabrakan, terus geger golek kembang, tambah iki tambah kuwi, dekek perapatan. Go apa? Gen selamat wong ning perapatan. Lah kok dadak koyo ngono kuwi. Lah danyange urung dipakani, urung diopeni kok tak ngamuk. Kalau kita paham benar tauhid, bahwasanya keselamatan itu sumbernya kepada Allah, maka kita enggak akan mau melakukan itu. Di sawah juga sama. Kalau kita paham benar kalau yang kemudian memberikan hujan itu Allah, yang menumbuhkan padi itu Allah, yang menyuburkannya Allah, maka kita enggak akan pernah bikin sajen-sajen itu. Makanya ada ulama itu yang mereka itu ngajak mikir kita kayak gini. Sungguh celaka atau sungguh rugi orang-orang musyrik itu. Kenapa? Karena dia tahu kalau hujan itu sing ngedokke Gusti Allah. Dia ngerti pinangone udan itu suket niku tukul, ngerti. Terus dia juga tahu bahwasanya kambing betina hamil sampai akhirnya mana itu juga atas izin Allah. Si kambing yang merupakan makhluk Allah makan rumput yang merupakan ciptaan Allah, makan dan minum ke hujan, kena hujan juga karena hujannya Allah. Giliran wis gede dibelah tinggal sajen gitu kan. Ini terus gimana logikanya? Para ulama sampai ngajak mikir ngoten niku lho. Jadi kita diciptakan makhluk, kita diciptakan fi ahsani taqwim, dalam kesempurnaan yang lengkap, dan kemudian Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain untuk membuat hidup kita tambah mudah, gizi kita lengkap, malah kemudian kita gunakan untuk menduakan Allah. Lah niku pripun itu? Jadi orang-orang yang berbuat kesyirikan enggak tenang hidupnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang kemudian hidup di atas keimanan dan dia jujur dalam imannya dengan tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, itu loh orang yang mendapat jaminan keamanan, ketentraman hati. Boten geger ning arep jengiten ngejenguten niku kan. Enten masalah sithik geger gawe napa mboten. Semua dipasrahkan kepada Allah Subhanahu, disandarkan. Dan puncak dari semua itu ketika seorang itu bisa menutup akhiri kalamihi la ilaha illallah khalisan min qalbi, mengucapkan kalimat tahlil dengan penuh keikhlasan, ai bi makna mboten dicampuri dengan kesyirikan, dakhalal jannah, mlebu surga. Makanya mengucapkan kalimat tahlil ketoke gampang, tapi perkaranya akan menjadi susah ketika orang ini hari-harinya hidupnya niku diselimuti dengan kesyirikan. Sehingga Nabi mengatakan khalisan min qalbi, dengan penuh ketulusan. Dalam ayat yang lain dikatakan bahwasanya la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Boten migunani putra jenengan kalih bondo jenengan kejaba kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala kanthi ati ingkang salim. Salim dari apa? Para ulama mensifati yang paling pertama salim dari kesyirikan. Jadi jangan sampai kita menduakan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Bahkan nanti puncaknya dalam sebuah hadis bitokoh, jadi para ulama menyebut hadis itu sebagai hadis bitokoh itu. Itu ada seorang hamba yang bawa dosa banyak sekali. Dan dosa itu dibentuk kayak gulungan kertas, lembaran kertas panjang. Bahkan ketika digelar itu panjangnya sejauh mata memandang. Catatan dosane ngene keh banget. Dan gulungan niku digelar nganti 99. Hamba niku ndelok niku lemes gitu. Seolah-olah udah enggak ada harapan. Tapi Allah mengatakan apa? Tenang, kowe ora didolimi, tenang. Aman gitu. Tapi dia masih belum bisa menerima keadaan atau
statement tenang itu karena dia melihat kenyataannya dosane akeh banget itu. Mungkin dulu pas hidup lali istighfar di dosane akeh banget. Tapi dia punya hati yang tulus, gak pernah dia berbuat kesyirikan, gak pernah berbuat kedoliman kepada keimanannya. Maka yang terjadi, Allah tunjukkan satu kartu yang tertulis la ilaha illallah yang merupakan persaksiannya yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ditaruh di satu daun timbangan yang lain yang 99 taruh sini wis jomplang ngeten dikei ngoten siji tok niki 99. Maka siji ini luwih abot dan yang 99 mencelat gitu kan. Dan dia masuk surga karena ketauhidannya itu. Dan dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab apa yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang beriman, maka orang yang terakhir masuk surga itu adalah orang yang sudah dingkok-engkok ning neraka. Dosane akeh, nek mau 5 mungkin ya biasa gitu kan. Tapi imannya masih ada. Tapi kemudian Allah berkenan untuk menariknya, mengeluarkannya dari neraka, dan dia keluar dari neraka dengan berangkang saking sudah kesakitan deyek. Begitu kemudian dia berjalan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idhab udkhulil jannah, rono lunga mlebu surga gitu kan. Maka dia masuk ke surga, dilihatnya di surga itu wis kebak, sudah penuh. Balik dia, ya Rabbi gitu. Wahai Rabbku, surganya udah penuh gitu. Oh, kalau ning donya wis gaene ngeyelan kon salat wegah, kosak-kosik, kon kosak-kosik. Maka sampai di akhirat pun juga kon mlebu surga gare mlebu ya wegah. Balik kon kebak, akhirnya kan balik meneh, kebak gitu kan. Kemudian Allah mengatakan, "Piye nek kowe mlebu kono, engko tak kei kenikmatan kaya raja donya, ditambah meneh sing padha, tambah meneh sing padha, tambah meneh sing padha." Kemudian orang ini pun mengatakan, "Cukup ya Allah, cukup wahai Rabbku." Jadi 3 kali kenikmatan raja donya pun cukup, kata Allah. Ora, bahkan tak tambahi nganti ping 10, apa njalukmu tak kei, apa sing nyenengke nek mbok sawang kuwi yo tak kei. Jadi orang-orang yang bertauhid itu sedemikian Allah itu sayangnya sampai dosane sing akeh itu Allah enggak pedulikan dan akan dikeluarkan dari neraka. Artinya gini loh, kalau itu adalah orang-orang yang dosane sak pirang-pirang tapi bukan kesirikan, maka panjenengan yang insya Allah mboten mendem, mboten main, gitu, mboten zina, mboten riba, mboten hapus-hapus, mboten korupsi, gitu, rajin sholat, insya Allah ora bakal kaya ngono. Insya Allah lebih baik kondisinya. Ning gini wau catatannya ampun main, ampun mendem, ampun macam-macam, nggih. Jadi pentingnya istiqomah. Tapi nek jenengan ajeng nyoba-nyoba nggih monggo, kok ning neraka sik gitu kan. Monggo di sini boten kula ngongkon, maksudnya kula pun ngandani nek niku mungkin konsekuensine mriko ngoten lho. Pramila ketika kita minta surga niku kita juga diminta untuk selamat dari neraka gitu. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan seterusnya. Jadi jangan cuma minta surga tok, minta juga selamat dari neraka. Karena kita nggak akan tahan untuk masuk neraka walaupun cuma 1 detik atau 1 menit, apalagi 1 hari. 1 hari ini 1000 tahun tentunya. Pramila jenengan yang yuswane misal 60 gitu kan, itu jane kalau dikonversi dengan waktu di akhirat kira-kira mau 15 menit. Dan hidup kita itu kira-kira ya cuma 15 menitan lah. Nggak nyampe setengah jam. Jadi kalau 60 itu 15 menit, berarti nek ping loro setengah jam, berarti kan 120 tahun. Jadi nek kita nggak nyampe 120 tahun, berarti setengah jam kurang hidup kita. Jane nek ngangge waktu akhirat gitu. Ya. Oleh karena itu maka pentingnya bermajelis ilmu, pentingnya untuk selalu kemudian ngecek lagi persiapan kita. Pramila Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayul mu'minina aqyas?" Wahai Rasul, orang iman siapa yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, "Aksaruhum lil mauti dzikron." Kuwi wong sing dina-dina kelingan mati, ngeling-eling mati. Dolane ora mung piknik alan-alan tapi nang kuburan. Delok papan panggonane sok ben ning sisih ngendi. Dan tidak cuma sampai di situ, dia pun kemudian wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Wonge kuwi bar ngecek persiapan, bar ngecek atine untuk mempersiapkan tentang kematian, dia yo ngecek amale. Oh, aku meh mati, umurku wis semene, wis genah bakal mati. Tak cek salatku, ternyata salatku rong komplit, yo tak kompliti. Tak cek amalku, ternyata dina-dina aku ora tau sedekah, yo saiki tak sedekah, ra ketan bendina mung 2000, mboten apa-apa. Oh, ternyata aku nganti tuwek ngene ora iso maca Quran, ya wis tak ajar Iqra karo putuku, mboten apa-apa.
Dilengkapi terus sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai Allah kirim malaikat maut manggil jenengan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei wong-wong iman sing atine resik, atine tenang, ayo mulih ning gone ngarsane Gusti Allah, pun cemepak surga uiddat lil muttaqin, dicepake kangge piyai-piyai ingkang takwa, piyai-piyai ingkang manut jaman gesang ten donya, boten kokean polah, boten kokean anggit, boten kokean langgar syariat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku pembukaane tengah pitu. Maka tema kita malam hari ini melanjutkan tauhid, maka lawannya adalah syirik. Nah, kalau tauhid adalah perintah untuk mengisahkan Allah, maka syirik itu adalah menduakan Allah. Kalau kita punya suami, punya istri ditekoki, kowe tresno karo aku ora, tresno ning dhek selingkuh, maka hakikatnya niku khianat, ngoten. Selingkuh nggih, tapi nek bapak-bapak ora mau melih lah niku angsal, ning nek wani kan ngoten. Nah, rahmila syirik niku ngoten. Ketika kita sudah berikrar la ilaha illallah, kok yo dadak pedhi karo makhluk Allah yang lain, yang namanya Mbah Josroyo kah, yang namanya Nyi Roro Kidul kah, Nyi Roro Jonggrang kah, nopo kemawon buta ijo segala macem, padahal ora tau nyawang, gendruwo, demit. Maka ketakutan kita ketika sampai posisi melebihi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan setara dengan takut pada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya kita melakukan ritual-ritual tertentu, maka itulah yang dimaksud kesyirikan. Dan takut itu bukan berarti enggak boleh. Jenengan nek ndelok kirik galak maju nyokot siunge metu ilere netes-netes niku manusiawi. Tapi nek barangnya renek kok jenengan takuti. Iki nek ra ngene engko gak marai ngene marai ngono. Bahkan kadang itu ngapunten nggih piyai-piyai yang napa masuk dalam wilayah kesyirikan itu wis ngerti ringin kuwi jaman cilik tukulane waton tukul renek sing nandur. Terus bar kuwi gede. Terus ditemloki lemah sawah. Terus dadi puntuk gede, terus tambah gede ketok serem, wah disajeni gitu. Padahal ngerti kecilik niki tukulane pripun ngerti gitu. Maka ini lucu gitu loh. Bagaimana mungkin itu makhluk Allah tukul, bahkan enek angin banter kowe ra iso nglayu. Jenengan enek udan gede lah iso ngiyup. Ringin niku nek enek angin banter napa saged mlayu. Buktine ten nika Solo napa ten kutha-kutha niku do ambruk. Itu menunjukkan dia pun nggak bisa menyelamatkan dirinya. Kok iso-isone dadak disajeni. Bahkan kula nate nderekke piyai niku ajeng nikahan niku teng kampunge mriku Sukoharjo niku. Niku enten sendang enten ngene gede niku, dadi sinten kemawon ajeng nikahke putrane kudu ngubengi wit niku. Wah, ngeri banget ini. Padahal niku piyaine niku piyai ngaji niku sing dadi kalah hoyok kalih kampung. Pramila ngoten niku nek ten mriki enten babati mawon itu. Mboten berkah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang bertauhid tidak boleh kemudian melakukan kesyirikan. Niku pun bertolak belakang. Ngaku iman ampun syirik. Pramila panjenengan kula bilih pun nate criyos ten mriki ping bola-bali kisah tentang Abu Thalib. Bagaimana Abu Thalib itu disuruh untuk bersyahadat la ilaha illallah, beliau enggak mau. Karena mereka tahu ketika mengucapkan la ilaha illallah itu maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Orang yang mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah niku harusnya meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Nah, Abu Thalib ini enggak mau. Bahkan Abu Jahal yang menemani mengatakan mosok to kowe ninggalke agamane mbah kita Abdul Muthalib gitu kan. Akhirnya dia enggak mau bersyahadat, padahal nek kita mau mikir cuman ngomong la ilaha illallah kan sakjane lho ya. Kan mboten ngetokke duit, ora usah dadak mangkat haji umroh, ora usah dadak kesel salat, mengucap tok ditarik nyawane. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhajun laka bihi indallah, kula dadekke sebab nek jenengan mengke pun kula sajang ten Gusti Allah jenengan niku pun mlebet Islam karena bersyahadat jaman ten donya pas sakaratul maut gitu. Ning Pak Liye niki mboten kersa. Karena mereka paham la ilaha illallah itu konsekuensinya harus ditepati, yaitu tidak boleh menduakan Allah. Pramila panjenengan sing sudah berikrar gitu kan,
Bila ikrarnya sudah puluhan tahun yang lalu, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian, ya itulah namanya misakon ghalido. Maka seorang laki-laki kesatria harus menepati janjinya untuk menjaga orang ini gitu. Jadi ampun sampai ngapunten berselingkuh, zina dan seterusnya, nggak boleh. Kalaupun mau mendua dalam konteks nikah lagi, monggo, itu ada syariatnya. Tapi nek berzina nggak boleh. Yang ibu-ibu juga sama, nggak boleh, harus dijaga kehormatan rumah tangga, kehormatan panjenengan ibu. Senajan garwane wis elek, wis ompong gitu kan, tambah hirem mergo saka sawah gitu. Ora masalah gitu kan. Nggih. Nah, bongkeng kaya puhung. Bongkeng bengkong napa meleh. Nggih. Maka ketika manusia saja pengen ikatannya ini dijaga, nggak dikhianati, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala sudah nyiptakan kita. Tentu Allah lebih bakal marah, murka ketika kemudian ada orang-orang yang menduakannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga syirik niku dibagi dua, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar bisa menyebabkan orangnya keluar dari Islam, syirik kecil menyebabkan amal yang dikerjakannya menjadi tidak berpahala atau batal. Nah, contoh syirik besar yang pertama, berdoa kepada orang mati. Kepada, bukan untuk. Jadi jenengan marani kuburan, jaluk ten mriku. Nah, niku syirik besar. Orang-orang yang tidak bertobat dari itu pahalanya terhapus. Nanti saya bawakan bab keutamaan bertauhid dan bahaya berbuat syirik. Salah satunya menyebabkan pahala amal kita terhapus. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Kalau panjenengan nekat berbuat syirik, maka akan terhapus semua amal kebaikan yang pernah dilakukan dan nanti di akhirat menjadi orang yang merugi. Salah satunya berdoa kepada orang mati, jaluk kepada orang mati. Yang kedua, berdoa kepada berhala. Ketika dikatakan berhala, niki tidak cuman sing bentuke patung boten. Bahkan niku bentuke pohon, wit, ringin kata sing kula sanjange wau niku nggih berhala. Bahkan boten enten bentuke kados danyang-danyang ingkang jenengan ajrihi niku ugi namine berhala. Berhala niku bahasa Arab asnam, memang ada bentuknya. Tapi karena manusia itu suka menerka-nerka, gak ada bentuknya, akhirnya ben marem terus digawe-gawe. Sing bentuk kaya buta lah, sing bentuk kaya nikilah nikulah gitu kan. Terus diwedeni dhewe, digawe-gawe dhewe. Pramila Khalifah Umar bin Khattab nate satu ketika itu nangis dan kemudian ketawa. Nangisnya karena beliau ingat waktu jahiliyah dulu anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Ning ketawane beliau mengingat bahwasanya betapa jahilnya beliau ini ketika dulu jahiliyah dhek nyembah patung, kemudian pas ajeng kesah patungnya dadekke roti, pas kalih mlampah luwe bekale entek rotine dipangan padahal niku gustine. Nah, ngoten. Maka kejahilan orang-orang musyrik sampai pada level seperti itu. Senajana sugih, senajana punya kedudukan, tapi kalau imannya kemudian tidak mengarahkan pada ketauhidan yang benar, ini sebenarnya kondisi yang merugikan. Rugi saestu. Napa melih ngapunten ning donya wis urip rekoso, dadak nglakoni ngoten nika, ning akhirat nyemplung neraka lah, luar biasa. Kemudian ada juga yang termasuk kesirikan besar, yaitu adalah berdoa kepada jin, nyuwun ten demi-demi ten setan-setan. Kalau nanti cerita to ten kuburan tertentu niku, tanggal-tanggal tertentu domoro mriku nggawa jalangkung, golek wangsit, sampai akhirnya bintang jatuh niku. Bintang niku lho, lintang niku ning dhuwur mak wer niku kan. Niku nek ora mudeng didelok apik ya apik, nek cah nom-nom weh wayahe donga niku nggih kleru kabeh. Sing bener napa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mulk, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin. Kae lho, langit kuwi takei bintang-bintang, fungsine selain dienggo hiasan ben kowe nek nyawang langit iki yo seneng, kuwi bintang kuwi tak nggo bandemi setan-setan. Setan sing piye? Setan sing mbok takoni tentang kabar sesuk apa sing kedadian, nomor pira sing metu, sesuk udan apa ora, sesuk sing macam-macam.
do tekok ngoten setane munggah nyolong berita terus dibandemi kalih Gusti Allah, tentu yang melakukan para malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Enten sing kenging, enten sing boten. Nah, sing boten kenek niku nemoni dukune nyampeke kata Nabi SAW, setan niku ngomong siji ning dibuntel ngangge 100 apus-apus kebohongan. Makanya semua orang yang berurusan dengan setan itu pasti enten syarate. Nah, syarat itulah asas dari kesirikan. Napa mawon? Bahkan enten sing ngobrol ngalih kula, aku melu ilmu tenaga dalam ora nganggo kesirikan, Mas. Lah pripun? Aku iso duwe ilmu kuwi kan malah syaratnya apik kok. Lah syaratnya napa? Ben bengi kon tahajud, salat 5 waktu ning masjid, terus kon poso dina iki karo kuwi. Pokoke amale apik-apik. Koyone apik to. Nah, kula tekoki. Sakniki jenengan nek mboten meguru ilmu tenaga dalam niki, jenengan tahajud ora. Jenengan salat ning masjid ora, malah sosok ora salat. Jenengan poso ora. Lah berarti nek jenengan nglampahi niki mung pengin entuk ilmu kuwi mau, berarti iki lho kesirikane jenengan. Beda karo sing wong liya, kadang niku syarate kon ngombe geteh pitik lah, kon alah mbuh lah niku kok aneh-aneh niku. Nggih, mboten napa-napa ora kebal, ketabrak motor semaput mboten napa gitu kan. Daripada harus berbuat kesirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya dalam semua permintaan yang namanya doa harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluknya, apakah itu kuburan, apakah itu orang mati, apakah itu pohon, apakah itu demit, setan, segala macam. Gak boleh, itu kesirikan yang besar. Allah katakan, qul innama ad'u rabbi wala usriku bihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memohon kepada Rabbku dan aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi asalnya seorang yang beriman nyuwun niku namung datang Gusti Allah. Kok njaluk ning liyane Gusti Allah, maka itu berarti kesirikan. Ngoten. Pramila Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Wahai Muhammad, nek umatku, hambaku takok Gustine ning endi, jawaban Gusti Allah kuwi cedhak, bakal jawab, bakal ngabulke donga wong sing jek gelem nyuwun dateng Gusti Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Makane lakonono kuwi, imano karo kuwi itu. La'allakum turflihun, la'allakum turhamun. Semoga engkau kemudian menjadi orang-orang yang beruntung gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku syirik dalam doa. Kemudian ada juga syirik dalam ketakutan. Ajeng golek iwak ning lautan, enten koncone kecemplung, mati, terus geger, wis golek ndas wedhus, diuncalke ning lautan, nggo makani demite lautan, ngomongnya gen selamat. Padahal dia tahu keselamatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ning gunung berapi, gunungnya jeblok gitu kan, bukannya memperbaiki sholat ibadah dan seterusnya, malah golek ndas wedhus meneh ditandur ten mriku, ngomongnya gen sing jaga gunung ora geger, gen ayem gununge. Padahal dia tahu yang menciptakan gunung niku Allah Subhanahu wa taala. Nomole perapatan ya sami, sing gawe-gawe perapatan DE, sing ngaspal-ngaspal DE, enek kecelakaan nyalahke demit sing nesu dadak dipakani dan seterusnya. Banyak iki. Ajeng bangun omah dadak kemudian dikei sajen-sajen, kuwatir kok omahe ambruk, arep tip-tipan nikahke anake dadak nyepake sajen, kuwatir ku acarane ra lancar. Maka semua bentuk ketakutan seperti ini yang kemudian dikasihkan, diletakkan, diwujudkan kepada selain Allah, ini kesyirikan akbar. Nah, orang beriman gimana? Ya takutnya sama Allah. Nek bangun omah nek genah bahane yakin bahan sing bener, insyaallah tetap ngadeg. Nek acara resepsi nek memang acarane yo bener, terjadi di tempat yang bener, boten resepsi tengah dalan gede, ya, mesti yo aman. Resepsine ning dalan Solo Tangmangu yo tabrakan ra karo-karuan kan ngoten. Tapi genah ning jero gedung atau di dalam kampung ya insyaallah lancar gitu. Ya, perapatan juga gitu.
ada kecelakaan gitu kan tinggal cek piye to enek apa, ternyata doyak-doyakan ya dikei polisi tidur. Nek kurang marem ya tentara tidur gitu kan. Kurang marem meneh goleke spion sing gedhe gitu kan. Kurang marem meneh napa pojokane iku sing omahe pojokan pagere ora entuk dhuwur-dhuwur gen ketok. Nah mulai itu jenengan cari sebabnya secara teknis, bukan kemudian malah goleki iki demit sapa sing kudu dipakani-pakane apa, mboten usah, mboten perlu. Saben ya ugi ngoten. Niku sing numbuhke Gusti Allah, panjenengan mung dikon nandur, ngopeni, nanti Allah yang putuskan gitu kan. Nanti ditandur sing bener, diopeni sing bener, diapuk sing bener. Nek pun bener danten mang dongani. Ya Allah niki sawah mung 1000 meter, tinggi makani kula kalih anak bojo, delalah anake nggih 5, mangane akeh-akeh. Nuwun mang tulungi mang paringi panen niku insyaallah nek enten tikus tanggane pangan tikus jenengan boten. Tapi nek dadak disajeni ya malah sekampung iki pangan tikus kabeh. Kula nek medal Plumbon niku lewati sawah-sawah tikus nyebrang. Pas wayah tandur niku sakderenge tandur nyebrang keng sawah ten omah. Mungkin tandure rada dhuwur nyebrang keng omah ning sawah. Nggih. Niku tikus niku makhluk ya Allah nek jenengan dongani ya mandi dongone daripada nyajeni nggih. Maka pentingnya menghayati ini. Kemudian termasuk kesirikan juga bertawakal kepada selain Allah. Enten piyai-piyai jane yo gede dhuwur gagah ning nek metu omah rumangsa paling lemah, paling ora kuat, dadak nganggo jimat gitu. Jimate keri bingung gitu kan. Padahal awake keker gane ngejim gitu. Enten wonten niku. Ibu-ibu nggih wonten jane rupane ya ora elek gitu kan. Angger mesem akeh wong seneng, tapi yo rumangsa kurang ayu, dadak dicoblosi susuk segala macam sing ning nggen niki lah bathuk lah ngono. Kula deloke nganti rasane kaya apa ngoten niku. Nggih. Terus enten meleh sing tawakal ten dukun-dukun gitu kan. Terus pokoke kula manut Mbah, jenengan ajeng apa mawon manut gitu kan. Akhire dukun niku nek biyen nek dukun sekti tenan niku memang komunikasi karo setan ngono. Tapi belakangan gandeng enten wong ra pinter niku basa mriki wong pekok-pekok niku wau gitu kan. Tawakale kalih dukun akhirnya sing muncul sakniki mboten dukun sekti, ning dukun cabul ngono ya diparani. Syaratnya anu Mbak, kudu adus jam 12 bengi nggo kembang setaman ning sing ngedusi aku. Wah, wonten ya manut gitu kan. Barang wis dibaleni ping 17 lagi ternyata aku dihapusi. Kapok gitu. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau panjenengan badhe nyuwun mang nyuwun ten Gusti Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Nek ajeng nyuwun pitulungan, mang nyuwun pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila sehari 17 kali jenengan menyatakan iya kana butuh. Ya Allah, saya hanya menyembah Engkau, enggak yang lain. Jadi menyembah niku mboten mung salat tok. Jenengan nek enten masalah nggih mlayune teng Gusti Allah, enggak boleh lari ke mana-mana, enggak boleh lari ke dukun, enggak boleh lari ke setan-setan itu enggak boleh. Kemudian wa iya kana sta'in, dan hanya kepadamu aku minta tolong ya Allah. Enten masalah napa mawon, minta sama Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Dongo hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Kalaupun ada kondisi yang jenengan khawatir, takut, jenengan sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lain. Ngoten nggih. Dan semua bentuk ibadah yang secara lahiriah difahami sebagai bentuk penyembahan, maka harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dipasrahkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan, seperti sujud kepada selain Allah, termasuk juga menyembelih kepada selain Allah. Pramila nanti dalam sebuah hadis dikatakan ada laki-laki dua, yang satu masuk surga karena lalat, yang satu lagi masuk neraka karena lalat. Kemudian Nabi menjelaskan ketika ditanya kok bisa ya Rasul, maka Nabi mengatakan dua laki-laki ini berjalan melewati satu kampung, kemudian kampung itu mensyaratkan nek lewat kene kudu ngekeki sajen. Cah loro niki ngomong nek ra duwe duit gitu kan. Kemudian wong kampung niku pinter, sajene ora kudu nganggo duit, sajene nganggo laler entuk Mas. Akhirnya yang satu golek laler dicekel, namanya laler to sak nggon enten angger enten sampah enten regetan lah enten cekel keke. Kata Nabi, yang ini kon lewat
ning bar lewat mriko nek mati daerah tobat nyemplung neraka. Lah sing sijine kan ngakoni ngoten niku mboten kersa. Moh aku ora bakal kei sajen, aku ora bakal berkorban kejaba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong kampunge nesu piyai niki dipejahi. Kata Nabi, matinya menyebabkan dia masuk surga. Jadi ketika sajen bentuk laler aja bisa menyebabkan masuk neraka, pripun niku nek bentuke ndas pitik, ndas kebon, ndas wedhus sing eneng regane, pripun niku nek bentuke kembang-kembangan sing dadak golek, dadak tuku, berarti kan secara kadar dosa kan luwih gede tinimbang laler kan ngoten. Zaman mbah-mbah kula biyen ngajeni napa niku sawah niku nganggo ipung pitik. Terus kayak indok segala macam kayak sebo. Kula ora mudeng terus dijak mangan ya melu mangan. Cah cilik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sirik kecil niku napa? Riya. Nabi SAW nanti ngendikan dumateng para sahabat pas ngelempak saling bercerita tentang Dajjal. Wah, Dajjal kok ngeri lho ngene. Nah, Kanjeng Nabi medal terus sanjang, aku justru enek sing luwih tak wedeni tinimbang Dajjal. Napa niku Nabi, kata Nabi SAW, as-sirkul khafi, sirik yang tersembunyi. Nah niku napa? Arya. Lah riya niku napa kata Nabi? Wong salat pas dhewean cepet ra karu-karuan, pas didelok wong salate ketok khusyuk, wah niku riya. Dan niki contohnya memang salat, tapi bisa dikiaskan ke amal-amal yang lain gitu. Poso, nek ra ketok wong ngono mangan delikan. Ketok wong wah, ketok lambene meletek-meletek poso. Wah, pokoknya semua bentuk keinginan untuk dipuji atas amal baik itu bisa masuk dalam kategori riya. Kemudian selain itu termasuk syirik kecil bersumpah dengan nama selain Allah. Niki nggih mboten angsa. Demi bapak ibuku, demi bintang-bintang di langit, enggak boleh. Jadi sumpah seorang manusia itu hanya boleh dengan menyebut nama Allah, demi Allah, wallahi, billahi, tallahi gitu. Dan ketika sudah terucap itu harus dipenuhi. Nek boten dipenuhi kudu ditebus dosane. Ya niku namine kafarat. Kafarat napa? Poso 3 dina berturut-turut utawa maringi daharan 10 orang miskin, fakir miskin, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Nah ketika itu dilakukan, insya Allah nanti di akhirat dosanya tidak akan diminta untuk pertanggungjawaban. Termasuk syirik kecil juga adalah orang yang mengatakan aku nek ra priksa ning gone dokter kae ora bakal mari. Ya, itu juga syirik kecil. Sak kecil-kecile syirik niku nggih dosa gedhe. Lah sing bener pripun? Alhamdulillah atas izin Allah kula priksa ten dokter mriko mantun ngoten. Alhamdulillah atas izin Allah kula ngombe bodrek mumete ilang. Tapi nek bahasane aku nek ra bodrek ra bakal mari ya niki hati-hati nggih. Kemudian termasuk syirik kecil juga mencela hujan, mencela waktu. Wih, iki sasi sura lho. Aja ngawinke anak ora ilok. Ah, mboten angsal. Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan ten salah satu hadis qudsi, la tasubbud dahra fa innid dahra. Jangan kamu hina, kamu caci masa, karena akulah masa, akulah yang menciptakan masa, akulah yang menguasai waktu. Jadi dalam Islam boten enten dina sial, hari sial boten enten. Jadi jenengane ajeng nikahke putra pas sura nggih monggo, pas tanggal 13 nggih monggo, pas dina Jumat monggo, Jumat kliwon yo ento. Anak barep ketemu anak ragil yo ora apa-apa. Artinya semua keyakinan-keyakinan khurafat ini bisa mengantarkan pada kesyirikan. Pramila kula remen niku slogane Muhammadiyah niku memberantas TBC, takhayul bid'ah khurafat. Harus disingkirkan khurafat ini karena khurafat ini mengantarkan pada kesyirikan dan kesyirikan itu dosa paling gede. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok bilih cekap semanten dengan saged kula aturaken. Insyaallah kita sambung di minggu depan dengan tema yang lain, yaitu kenapa kita harus meninggalkan kesyirikan. Ada jamir Allah. Pripun? Oh nggih monggo pripun. Itu
Nabi pripun? Suku Quraisy apa bukan? Abdul Muthalib masih mengikuti agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Sebenarnya orang Arab tidak menyembah dalam artian menyembah berhala tok, itu enggak. Mereka menjadikan berhala itu sebagai wasilah. Jadi mereka melakukan haji, tapi mereka berpendapat kalau kemudian hajinya enggak sempurna, doanya enggak nyampe, kalau kemudian enggak nitip, enggak melalui wasilah berhala-berhala itu. Nah, inilah akar kesyirikan. Karena mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan la yaquluna Allah. Pramila, dosa besar yang pertama itu syirik. Nah, syirik ini adalah orang yang jane ngakoni Gusti Allah itu sebagai Tuhan, artinya tauhid rububiyah, tapi mereka cacat di masalah tauhid uluhiyah, yaitu dalam hal peribadatan, penyembahan, berdoa, takut, harap, cemas, mereka justru kepada yang lain atau kepada Allah ning kepada yang lain juga. Nah, ini namanya syirik itu. Tapi kalau nyembah selain Allah mutlak seperti orang-orang non muslim, maka itu kafir namanya. Tapi kalau yang disebut syirik, dia ketika ditanya Tuhanmu sapa? Allah. La yaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Tapi ketika kemudian arep napa ajeng ten laut berlayar, mereka dadak buat das kebu. Ketika kemudian tinggal di gunung harus dadak dekek das napa? Wedhus. Ten ini kok ten Palu dadak buat das pitik dan seterusnya. Jadi semua yang saya ceritakan tadi sebenarnya adalah kaitannya dengan orang-orang yang mengaku beriman tapi kemudian menduakan Allah. Nah, nanti ada orang yang mengaku beriman tapi kemudian dia nggak melakukan kesyirikan, tapi hatinya ini benci banget sama Islam. Itu namanya orang munafik. Jadi orang munafik itu wong Islam, covernya Islam, bentuknya Islam, tapi sama orang Islam, sama muslimah, sama kegiatan keagamaan bencinya minta ampun. Nah, makanya ada istilah yang saya bikin, trilogi penghuni neraka kekal di dalamnya. Yang pertama orang kafir. Orang kafir ini orang yang tidak mau memilih Islam. Kemudian yang kedua orang musyrik. Orang musyrik ini yaitu orang yang memilih beriman kepada Allah tapi menduakan. Nah, ini yang kita sedang bahas. Nah, kemudian yang ketiga orang yang ngaku Islam tapi kemudian benci banget sama syariat Islam. Wanyel karo wong jenggoten, wanyel karo wong wedok-wedok kudungan dan seterusnya. Anyel karo wong maca Quran seneni dan seterusnya. Maka ini hati-hati. Nah, orang-orang ini tiga ini itu adalah penghuni tetap kekal di neraka, nggak bisa keluar. Nah, yang kemudian mampir neraka dan bisa keluar adalah orang beriman. Dalam hari ini adalah orang Islam yang kemudian hidupnya bergelimang dosa, lupa istighfar, lupa minta ampun, dan dadak dicuci di neraka dulu. Tapi karena punya iman dikeluarkan. Nah, maka ini tidak kekal di neraka. Tapi yang tiga ini, orang kafir, kemudian orang musyrik, kemudian orang munafik, maka ini kekal di neraka. Nah, orang musyrik dia bisa diampuni kalau sebelum mati dia bertobat. Orang munafik juga sama, bisa diampuni dosanya kalau sebelum mati dia bertobat. Tapi kalau kemusyrikan, kemunafikannya dibawa mati, maka tobatnya sudah tidak berguna, istighfar anak-anaknya juga tidak kepakai. Orang kafir juga sama, dia mau masuk surga gampang, tinggal syahadat masuk surga. Tapi kalau kemudian dia nggak mau sampai mati, maka dia ini orang kafir yang kemudian Allah sudah nas kekal di dalam neraka. Pilih makatan, mungkin bisa dipahami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.